tanggal 2 Januari tahun 2025 ini ada kabar baik untuk kita semua, yaitu DPR sudah menyetujui untuk menutup pinjol legal yang ada di Indonesia. Ya, pinjol legal dan pinjol ilegal, dua-duanya. Ya, biasanya pejabat itu kan bilang, iya kita tutup pinjol yang ilegal, lagi-lagi pinjol yang ilegal gitu. Pinjol yang legalnya gimana gitu kan. Nah sekarang ya DPR ini menyetujui, ya bahkan mendesak OJK, memarahi OJK agar menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Nanti akan kita lihat klipnya, saya punya klip videonya dari Metro TV. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa jangan pernah takut lagi yang namanya gagal bayar di pinjol. Gagal bayar di pinjol itu tidak menyeramkan, tidak ada pidananya, tidak bisa dipenjara, tidak bisa disita barang-barang Anda, dan konsekuensi hukum yang lainnya. Tidak ada. Ya, yang namanya resiko terberat dari gagal bayar di pinjol itu adalah masuk slik OJK, sehingga Anda tidak bisa kredit lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ditagih, ya, mau offline ataupun offline. Sudah, itu saja, dua itu saja. Masalah slik OJK kita kesampingkan dulu. Oke. Nah, yang masalah kedua nih, ya, kita harus berani menghadapi DC-DC tersebut. Oke, Bang, saya memang beneran gak berani. Jangan dihadapi. Ya, enaknya dipinjol itu begitu. Anda bisa tidak menghadapi para DC-DC ini. Anda tinggal ganti kartu, ganti nomor WA Anda, lalu kalau ada DC lapangan yang berkunjung, jangan pernah ditemui. Sudah beres. Ya, apakah melanggar hukum? Sama sekali tidak. Oke ya, nah jadi jangan pernah ada lagi yang takut sama yang namanya pinjol, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Oke, nah sekarang mari kita lihat cuplikan dari anggota DPR yang memaksa atau mendesak bahkan memarahi OJK untuk segera menutup pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah ini dari acaranya Bapak Hotman Paris di Metro TV gitu ya. Terima kasih Metro TV yang sudah mengangkat tema pinjaman online, yang mana menurut saya kayaknya jarang ada yang mau mengangkat tema pinjol-pinjol ini ya. Kayaknya cuman dari dulu di Metro TV aja gitu, Metro TV Bang Hotman gitu kan. Oke, nah kita langsung lihat ya. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Thorik DPR, sudah puluhan tahun kita membahas pinjol ini. Anda tadi mengatakan tutup aja pinjol. Apa itu mungkin? Nah, ya, jadi tadi kata Bapak Hotman Paris, anggota DPR ini, tutup saja pinjol. Ya, oke, kita lanjut dulu. Jadi begini, Bung Hotman, memang apakah itu mungkin? Ini perlu satu keberanian saja. Kita tidak boleh memberi ruang, dua ruang sisi. Artinya di satu sisi kita memberikan izin, oh ini ada celah, sebagian ini dijadikan dalam tanda kutip resmi, sebagian lagi ini ilegal. Ini sampai kapan? Di sini ada ruang yang bisa dimainkan. Artinya pemerintah harus punya keberanian karena masyarakat korban udah banyak sekali. Tapi saya tidak bisa menampilkannya banyak-banyak ya. Yang terpenting yang tadi, yaitu tadi Bapak Thorik ya, anggota DPR Komisi 11, di mana dia itu mengatakan bahwa menutup pinjol itu hanya butuh keberanian saja. Tidak perlu susah-susah ada aturan ini, undang-undang ini, yang artinya menutup pinjol itu tidak pernah terhalang oleh undang-undang, aturan OJK, dan lain-lain. Sehingga sangat sulit sekali yang namanya menutup pinjol-pinjol itu. Kalau menutup pinjol itu terhalang undang-undang, terhalang aturan OJK, dan lain-lain gitu ya, ya itu mungkin sulit gitu ya. Tapi ternyata ya, yang di lapangannya atau anggota DPR ini menemukan bahwa menutup pinjol itu hanya butuh keberanian saja. Tidak ada benturan sama sekali dengan undang-undang di Indonesia. Gitu ya. Nah, karena perkataan tersebut yang tadi dilontarkan oleh anggota DPR tersebut ya, penutup pinjol hanya perlu keberanian saja. Yang artinya ya, yang namanya gagal bayar di pinjol itu memang beneran aman. Gitu ya, tidak ada yang namanya melanggar pasal ini, pasal itu, undang-undang ini, undang-undang itu, gitu loh. Nasabah atau masyarakat Indonesia itu boleh galbay, tidak dipermasalahkan galbay itu. Ya memang, ya, ketika Anda melihat aturan OJK tidak ada yang namanya bahas nasabah menunggak akan dihukum seperti ini, nggak ada memang. Ya, jadi yang namanya galbay itu memang aman. Ibaratnya, wong nutup pinjol aja hanya butuh keberanian. Apalagi hanya gagal bayar, masalah sepele sekali, gitu kan. Jadi bagi Anda yang ragu-ragu dalam gagal bayar, coba Anda perhitungkan hal tersebut. Ya,
semoga Anda bisa terlepas dari jeratan-jeratan pinjol yang ada di Indonesia ini. Oke, nah sekarang saya ingin Anda melihat bahwa anggota DPR sudah memarahi OJK. Ada klipnya. Kami melakukan sosialisasi dengan OJK. Ya. Kami lihat saat OJK ini berpaparan kepada masyarakat, banyak sekali masyarakat yang bercerita. Tapi OJK saya nilai, saya ngomong marah sama dia. OJK, masyarakat ini tidak butuh hanya lapor dan ditampung. Ya. Tapi masyarakat ini minta bagaimana solusi nyata. Ya. Di sana ada Satgas Pasti juga, Bang Hotman. Nah, sudah fix ya, berarti yang namanya DPR ini setuju untuk menutup para pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Sampai-sampai anggota Komisi 11 tadi, Bapak anggota DPR ini memarahi OJK ya, bahwa masyarakat ini tidak butuh call center. Ya, tidak butuh yang namanya call center ditampung gitu kan. Tapi butuhnya adalah solusi konkret untuk mengakhiri problematika dari pinjol-pinjol tersebut. Gitu ya. Apa? Ya jelas ditutup. Gitu. Semuanya ditutup udah, gitu loh. Ibaratnya tinggal ditutup aja pinjol-pinjol ini, apa susahnya sih? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Ya, kok susah banget gitu ya nutup pinjol-pinjol gitu kan. Padahal tinggal ditutup saja. Apa sih yang menghalang-halangi gitu kan? Kan sudah banyak korbannya. Ya kan? Lalu UMKM pun tidak terbantu oleh pinjol, ya. UMKM larinya kemana? Ke KUR, Kredit Usaha Rakyat, BRI, Mandiri, ya kan? Pasti ke situ kan? Tidak mungkin ke pinjol. Usaha pakai pinjol yang bunganya tinggi, waduh, ya bingung. Yang nekat ya ada aja yang nekat, tapi kebanyakan saya yakin, saya jamin pasti UMKM itu tidak butuh pinjol, butuhnya KUR, ya kan? Jadi ya sudah, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, kenapa sih nggak ditutup? Ya semoga di tahun 2025 ini pinjol banyak yang ditutup ya. Ini baru awal tahun ya, tahun 2025. Kita lihat setahun ini apakah banyak pinjol-pinjol yang tutup atau ditutup gitu ya. Kalau banyak pinjol-pinjol yang ditutup ya kita sangat berterima kasih ya, karena penderitaan rakyat Indonesia sudah berkurang. Oke. Nah, sekarang dari Pak Hotman Paris ya, dia ini setuju juga untuk menutup pinjol-pinjol yang ada di Indonesia, bahkan untuk menghukum para pengusaha-pengusaha pinjol tersebut. Oke, kita lihat klipnya. Contohlah di Cita, saya usulkan secara pribadi keluarkan undang-undang. Semua pengusaha pinjol ilegal dihukum seberat-beratnya dan pinjamannya itu demi hukum, batal demi hukum. Buktinya UMKM dihapus. Kenapa pinjaman ilegal tidak bisa dihapus? Jadi keluarkan perpu segera, perpu lagi. Nggak, kalau nunggu DPR kelamaan. Keluarkan perpu, semua pinjaman ilegal batal demi hukum, tidak berhak menagih, dan penyelenggaranya dihukum berat. Demikianlah. Nah, tadi kata Bang Hotman, UMKM saja bisa dihapus, gitu ya. Masa pinjol nggak bisa? Nah, nanti nih kemungkinan, ya kan, pinjol-pinjol juga akan dihapus. Oke, sebenarnya pinjol-pinjol juga ya sudah mengautolunaskan pinjaman-pinjaman yang macet lama gitu, pakai asuransi gitu. Tapi tidak ada keterangan resminya dari Bapak Presiden. Ya, semoga di tahun 2025 ini ada keterangan resmi bahwa semua hutang masyarakat di pinjol itu gugur, hilang, diputihkan. Gitu ya. Nah, gimana nih para pejabat OJK, apakah akan menutup pinjol-pinjol yang ada di Indonesia, legal dan ilegal, atau sedikit demi sedikit, mulai dari bunganya dulu direndahkan sampai banyak yang gulung tikar, atau bagaimana? Ya, kita berharapnya sih langsung ditutup saja sebenarnya gitu ya. Kalau terbentur dengan etika atau gimana, ya Pak, sudah banyak korban kok. Ya kan, misalkan etikanya nggak bagus gitu kan, langsung menutup semuanya, semua pinjol, apa kata nanti investor dan lain-lain. Ya Pak, udah banyak korbannya gitu ya. Kalau nggak ada korban sih nggak tahu. Tapi ini sudah ada korban bunuh diri, korban yang rumah tangganya mungkin hancur, ekonominya hancur dan lain-lain. Itu merusak masyarakat Indonesia gitu ya. Apalagi yang harus dipertimbangkan, otoritas jasa keuangan isinya itu adalah orang-orang yang mengerti atas manajemen resiko. Ya, resiko ini, resiko itu, resiko ini gitu kan. Investasi nantinya bagaimana gitu kan. Nah, masa sih nggak bisa menganalisa bahwa masyarakat Indonesia ini memang sudah menjadi korban dari pinjol-pinjol tersebut ya. Saya yakin bapak-bapak yang di OJK ini sudah mengerti
hal tersebut, hanya saja eksekusinya ya. Semoga di tahun 2026 ini OJK benar-benar menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.